Annyeong sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di subscribe dan juga jangan lupa di like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu. Makasih. Annyeong, balik lagi sama Miss Rania dan kali ini kita ada di Accounting Introduction part yang kedua. Mulai minggu depan kita akan belajar menjurnal. Tapi sebelum kita belajar menjurnal, teman-teman harus mantepin dulu tubular analysisnya, yang mana yang akan kita bahas di sepanjang video kita kali ini. Dan di akhir kita juga akan bahas mengenai jenis-jenis laporan keuangan sebagai hasil akhir dari siklus akuntansi yang kita akan pelajari. Oke teman-teman, di bawah link description box aku juga udah sertain latihan soal yang mana teman-teman bisa kerjain, dan jawaban latihan soalnya akan aku taruh di video minggu depan. Di description box ada kunci jawabannya untuk teman-teman cross check apakah teman-teman udah benar-benar menguasai tubular analysis. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Lanjut keempat, ini adalah kita telah melakukan servis ya, dan kita telah dibayar sama orang pakai cash. Jadi kita bekerja, kita melakukan servis, kita melakukan pelayanan, kemudian dibayarlah kita gitu ya. Dibayarnya itu pakai cash, orangnya nggak ngutang. Nah, jadi kita terima uang sebesar 1.200 euro secara cash dari customer. Customer ini meminta servis kita dalam bentuk application development ya. Nah, terus udah gitu, transaksi ini merupakan principal revenue producing activity. Nah, jadi memang perusahaan ini itu adalah aktivitas utamanya itu kan tadi kita udah bahas ya, yaitu membangun aplikasi. Nah, makanya ini merupakan sumber penghasilan utama atau ini adalah operasi perusahaan kita sehari-hari gitu. Nah, makanya ini disebut pendapatan kita. Revenue increase equity. Nah, lihat teman-teman, kita dapat duit 1.200, makanya di sini kita tambahin nih cash kita 1.200. Tapi ingat, bagian dari equity itu adalah bagiannya, salah satunya adalah retained earnings nih, bukan cuma share capital. Retained earnings itu turunannya banyak, yaitu revenue dikurang expense dikurang dividen. Makanya di sini ada revenue. Ini kan kita akuin sebagai pendapatan kita. Makanya di sini ada revenue sebesar 1.200. Makanya di sini kalau teman-teman lihat, cash 1.200 sama dengan pertambahan equity 1.200. Balance. Kemudian kita akan hitung jumlah akhirnya. Cash kita tadinya punya 8.000, dapat duit lagi 1.200, total jadi 9.200. Kemudian kita ada supply 1.600 dan juga ada equipment 7.000. Kita totalin aset kita semuanya totalnya adalah 17.800. Kemudian kita lihat nih di sisi liabilities, kita ada utang 1.600, kemudian ada share capital 15.000 dan kita punya revenue 1.200. Kita jumlahin juga balance yaitu 17.800. Lanjut ke transaksi kelima, purchase of advertising on credit. Softbyte menerima bill 250 dari Programming News untuk advertising di website dia. Tapi dia postpone payment sampai dengan until a later date. Nah, pokoknya sampai nanti deh gue bayar, kayak gitu dia bilang. Nah, teman-teman lihat nih ya. Ini itu kita ada menggunakan jasa ya, menggunakan jasa periklanan mengenai perusahaan kita. Jadi kita bilang websitenya ini tolong dong iklanin perusahaan gue di website lo, kayak gitu. Biayanya itu adalah 250. Tapi kita belum bayar nih, postpone itu penundaan. Kita postpone payment atau menunda pembayaran. Nah, karena kita menunda pembayaran berarti kita mengakui ini sebagai hutang ya. Dan teman-teman lihat nih, servisnya udah dilakuin berarti ya. Ini servisnya udah dilakuin nih. Softbyte receive a bill 250.000 from Programming News for advertising on its website. Jadi dia udah tayangin iklannya, tapi kitanya yang belum bayar gitu ya. Nah, iklan ini itu merupakan beban marketing kan, biaya marketing. Nah, karena ini adalah bukan biaya ya, tapi ini beban. Bedanya emang apa sih Miss, biaya sama beban?
Nah, kalau beban ini itu adalah biaya yang sudah kita nikmati. Biaya sudah kita nikmati, namanya jadi beban. Tapi kalau misalnya nih kita keluarin duit, tapi kita belum menikmati nih dari hasil kita keluarin duitnya, itu masih namanya jadi biaya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kita bayar 250, tapi iklannya belum ditayangin, itu namanya jadi biaya. Tapi kalau misalnya iklannya udah ditayangin, maka 250 itu bukan lagi biaya, tapi namanya jadi beban. Kayak gitu ya. Nah, karena ini posisinya dia itu sudah ditayangin dan kita belum bayar. Sudah ditayangin berarti dia jadinya beban, ya. Nah, beban itu berarti masuknya ke dalam komponen equity. Turunannya retained earnings. Revenue dikurang expense. Nah, expense ini itu adalah beban, ya. Expense itu adalah beban, cost itu adalah biaya. Itu bedanya ya. Jadi beda cost sama expense apa, Miss? Cost itu biaya, expense itu beban. Biaya itu kita belum menerima manfaatnya atau kita belum menikmati. Tapi kalau misalnya beban, itu adalah biaya yang udah kita nikmatin, yang sudah kita terima manfaatnya. Kayak gitu. Jadi kalau biaya, dia masuknya itu ke aset kita, karena kita belum menikmati. Tapi kalau udah kita nikmati, itu jadinya beban gitu ya. Nah, karena ini adalah beban, makanya masuklah di sini expense 250 minus ya. Ingat teman-teman, return earnings itu turunannya revenue dikurang expense dikurang dividen. Nah, ini di sini ada expense minus 250 dan karena kita nggak bayar, karena kita masih ngutang, masuklah di sini 250, hutang kita bertambah 250. Nah, liabilities tambah 250, tapi equity-nya berkurang 250, berarti perubahannya adalah 0. Maka kita lihat lagi di sini aset kita nggak ada yang berubah. Cash kita masih 9.200, supplies kita 1.600 dan equipment kita 7.000. Ditotalin jadi 17.800. Sedangkan teman-teman lihat di sini liabilities kita bertambah dari 1.600, kita ada tambahan 250 dari beban advertising atau beban iklan yang belum kita bayar. Dari 1.600 jadi 1.850. Kemudian equity kita tetap dengan yang sama, saham kita 15.000, revenue kita 1.200. Nah, dikurang expense sebesar 250. Makanya jadilah liabilities plus equity adalah 17.800. Sekarang kita masuk ke transaksi ke-6. Service perform for cash and credit. Nah, jadi ini kita lagi-lagi sudah melakukan pekerjaan kita, ya. Tapi kalau yang kemarin itu kita dibayarnya dengan cash, kali ini kita dibayar sebagian dengan cash, sebagian dengan kredit, atau orangnya masih berhutang dengan kita. Nah, contohnya di sini itu adalah kita melakukan pekerjaan senilai 3.500, yaitu sebagai jasa kita, yaitu membangun aplikasi untuk customer kita. Nah, dan kita menerima uang cash sebesar 1.500 dari customer, sedangkan sisanya 2.000 customernya masih berhutang. Nah, di sini berarti seperti kayak tadi 3.500-nya ini walaupun hanya sebagian kita terima duit cashnya, tapi 3.500 ini semuanya harus kita akui sebagai pendapatan kita, karena ini adalah hak kita untuk mendapatkan uang sebesar 3.500. Makanya di sini kita ada penambahan revenue sebesar 3.500. Nah, kemudian teman-teman lihat di sini 1.500 ini bentuknya adalah cash. Maka cash kita juga bertambah 1.500. Nah, kemudian teman-teman lihat di sini 2.000-nya orang berhutang sama kita, orang lain berhutang sama kita. Kalau orang lain berhutang sama kita, namanya itu accounts receivable. Nah, di sini ada kata-kata receivable, berarti dapat diterima. Orang lain hutang sama kita, berarti ada angka yang harusnya kita terima. So that's why namanya receivable, harus kita terima. Atau kalau bahasa Indonesianya itu namanya adalah piutang. Jadi berbeda dengan hutang,
ini namanya adalah piutang. Orang lain berhutang dengan kita namanya piutang. Tapi kalau kita yang berhutang dengan orang lain itu namanya hutang. Atau di sini namanya accounts payable. Payable harus dibayar. Nah, makanya karena kita berhutang sama orang lain, kita harus bayar. Maka namanya di sini bahasa Inggrisnya accounts payable. Tapi kalau misalnya orang lain yang berhutang sama kita namanya accounts receivable. Yang ini bahasa Indonesianya piutang, yang ini nama bahasa Indonesianya adalah hutang, gitu ya. Nah, karena ini adalah uang yang harus kita terima, maka ini kita masukkan ke dalam accounts receivable, yang mana accounts receivable ini adalah juga aset sebesar 2.000. Kemudian teman-teman lihat, jumlahin seperti biasa dan harus balance ya. Asetnya 1.500 tambah 2.000 yaitu 3.500 bertambah 3.500. Maka di equity dan liabilities juga harus bertambah sebesar 3.500. Liabilitiesnya 0, equity-nya 3.500. Nah, kemudian kita jumlahin di akhir, kita awalnya punya cash sebesar 9.200 ditambah 1.500 jadi 10.700. Ditambah receivable 2.000, ditambah supply 1.600, ditambah equipment 7.000, totalnya adalah 21.300. Kemudian di sisi liabilities ada accounts payable 1.850, ada juga share capital 15.000, kemudian ada revenue 4.700 dan ada expense di minus sebesar 250, jadi totalnya juga sama yaitu 21.300. Lanjut ke transaksi ketujuh yaitu payment of expense. Softbat SE. Nah, jadi ini payment of expense ini adalah pembayaran beban ya. Pays the following expense in cash for September. Nah, jadi dia bilang si Softbat ini bayar biaya-biaya ini selama bulan September dengan cash ya. Yang pertama itu dia bayar sewa kantor sebesar 600, kemudian dia bayar gaji dan juga upah karyawan sebesar 900 dan juga utilities 200. Nah, utilities ini apa sih, Miss? Utilities ini seperti biaya air, telepon, listrik gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada biaya air, telepon, listrik, teman-teman langsung masukin itu ke beban utilities. Nah, teman-teman lihat di sini karena bayarnya ini kita jumlah ya. 600 tambah 900 tambah 200 itu totalnya 1.700 dan kita bayarnya pakai cash. Kalau yang namanya bayar pakai cash udah pasti cash kita berkurang totalnya sebesar 1.700 di sini. Tapi jangan lupa kita juga harus mencatat karena ini semuanya adalah beban, maka semua bebannya kita taruh di expense. Minus 600, minus 900 dan minus 200. Makanya di sini kita hitung di akhirnya tadinya punya uang 10.700 kita buat bayar beban-beban 1.700, totalnya sekarang jadi tinggal 9.000. Sekarang ditambah dengan accounts receivable 2.000, kemudian ditambah supply 1.600 dan equipment 7.000. Jadi totalnya sekarang aset kita adalah sebesar 19.600. Nah, kemudian kita lihat di sisi liabilities dan equity. Untuk accounts payable-nya 1.850, kemudian share capital 15.000, revenue 4.700 dan expense-nya 250, 600, 900, 700, total minus 1.950. Kemudian kita jumlahkan dan kurangin expense-nya, totalnya juga sama yaitu 19.600. Oke, kita masuk ke transaksi ke-8. Payment of accounts payable. Nah, ingat ya teman-teman, tadi kita ada beli supplies, belinya itu secara kredit atau kita berhutang sama orang lain. Nah, sekarang kita mau bayar utang kita nih ke orang tersebut. Sorry, kayak tadi bukan ini ya, bukan beli supplies deh ini, tapi hutangnya karena kita ada ini ya, iklan ya. Nah, ini programming news 250. Nah, kita mau bayar nih ya, kita mau bayar hutang kita yang 250 ini. Yang namanya bayar hutang berarti kita bayarnya pakai uang cash. Uang cash kita itu pasti berkurang, tapi juga diikuti berkurangnya hutang kita. Makanya di sini
cashnya berkurang nih teman-teman 250 ya, cashnya berkurang 250 dan juga hutang kita berkurang 250, jadinya sama. Kita hitung di akhirnya, awalnya punya uang 9.000, kita pakai buat bayar utang jadi 8.750. Kemudian accounts receivable 2.000, supply 1.600, equipment 7.000, di total 19.350. Kemudian di sisi liabilities dan juga equity, accounts payable-nya tadi ada 1.850, kita bayar 250, jadi totalnya 1.600. Nah, kemudian ada share capital 15.000 dan juga retained earnings. Komponennya ada revenue 4.700 dan juga dikurang expense 1.950. Totalnya jadi 19.350. Balance. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi 9. Receipt of cash on account. Di sini ada Softbat SE receive. Jadi gini, kita terima uang yang kemarinan itu customer belum bayar kita, atau kita menerima pelunasan piutang ya. Kalau tadi kita melunasi hutang kita, kalau sekarang kita mendapat pelunasan piutang. Nah, karena kita mendapat pelunasan piutang, orang bayar utang nih ke kita, orang bayar hutangnya ke kita. Ya udah, berarti kita terima uang dan hutang orang tersebut, atau dalam sisi kita lihatnya sebagai piutang, akan kita hapuskan. Nah, karena kita terima uangnya 600, maka di sini cash kita bertambah 600 dan accounts receivable kita atau piutang orang tersebut harus kita kurangi ya. Kita kurangi sebanyak 600 plus 600 dikurang 600, maka tidak ada perubahan, 0 sama 0. Tapi cashnya dari 8.750 kita tambah 600 dapat 9.350 dan piutangnya dari 2.000 karena udah dibayar 600 sama orangnya, maka piutangnya jadi 1.400. Suppliesnya 1.600, equipmentnya 7.000, totalnya jadi 19.350. Dan juga untuk liabilities dan equity-nya posisinya semua masih sama, 19.350. Lanjut untuk yang transaksi terakhir nih, transaksi ke-10, yaitu company pays a dividend. Nih di sini dia tulis pays a dividend 1.350. Nah, teman-teman lihat cash to Ray and Barbara Neal. Nah, jadi perusahaannya ini membagikan dividen sebanyak 1.300 kepada cash dan juga Barbara. Nah, ingat teman-teman, di sini dividen itu merupakan bagian dari retained earnings ya. Dan karena kita membagikannya dalam bentuk cash, berarti cash kita juga akan berkurang. Makanya di sini cashnya berkurang 1.300 dan juga di sini ada dividennya berkurang 1.300 untuk mengurangi si revenue-nya ini. Nah, teman-teman lihat nih sekarang cash 9.350 dikurang 1.300 jadi 8.050. Kemudian AR atau accounts receivable 1.400, supply 1.600, equipment 7.000, di total jadi 18.050. Kemudian liabilities 1.600, share capitalnya 15.000 ditambah revenue 4.700 dikurang expense 1.950 dan dikurang dividen 1.300. Totalnya sama-sama balance yaitu 18.050. Nah, jadi begini ya teman-teman, ini adalah summary dari semua yang kita buat tadi dari transaksi pertama sampai dengan transaksi ke-10. Ini terakhirnya baru dihitung seperti ini. Kalau yang tadi kan kita bikin satu kita hitung, bikin satu kita hitung. Nah, ini sebenarnya kalau mau dibikin seperti ini juga boleh ya, semuanya dibikin dulu. Nanti terakhirnya baru dihitung, itu nggak masalah kayak gitu. Nih transaksi pertama ada issue share, terus nih ada bayar revenue segala macam, bayar dividen gitu-gitu. Oke, kemudian kita akan belajar mengenai financial statement ya. Jadi teman-teman lihat di sini. Nah, seringkali orang bilang itu financial statement hanya ada 5 ya. Nah, tapi di sini saya tunjukin ada 6 gitu. Ini jadi tergantung bukunya masing-masing ya.
Yang pertama itu udah pasti income statement atau laporan laba rugi. Yang kedua itu ada retained earning statement ya, atau laporan laba ditahan. Yang ketiga itu ada statement of financial position harusnya. Statement of financial position atau dulu kita kenal dengan neraca ya. Jadi ini adalah laporan laba rugi atau balance sheet, dulu dikenalnya balance sheet, bahasa Indonesianya neraca. Nah, jadi ini di sini itu kita melaporkan aset, liabilities dan juga equity. Kalau di income statement kita melaporkan revenue dan juga expense. Kalau di retained earnings sesuai dengan namanya kita melaporkan retained earnings. Kemudian di sini ada statement of cash flow, ini merupakan laporan arus kas. Nah, yang kelima ini, kadang tuh orang kalau misalnya bilang laporan keuangan tuh ada 5. Kadang yang udah pasti itu adalah keempat ini ya. Udah pasti itu keempat ini. Kadang orang untuk yang kelima orang menyebutkan si comprehensive income statement, tapi kadang orang juga menyebutkan ini notes to financial statement. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau aman udah sebutin aja ke 6-6-nya kayak gitu. Nah, yang kelima ini ada comprehensive income statement. Nah, ini sama ini itu berbeda tapi berbeda. Nah, nanti ini akan teman-teman pelajarin itu ketika nanti di intermediate ya, di intermediate. Kalau ini sekarang kita masih basic, jadi kita nggak belajar ini. Dan untuk yang notes to financial statement ini merupakan catatan-catatan dari setiap item-item yang ada di semua laporan keuangan ini. Jadi dia akan mencatat semuanya, memberitahu mengenai penjelasannya itu di sini kayak gitu. Nah, ini kenapa teman-teman lihat ini untuk nomor 1, 2, 3, 4 ini harus dibuat berurutan ya. Jadi nggak bisa nih, saya mau bikin retained earning statement dulu atau saya mau buat statement of cash flow dulu. Nah, itu nggak bisa. Jadi pertama itu harus buat income statementnya dulu, kemudian baru retained earning, kemudian baru statement of financial position, kemudian baru cash flow-nya. Kenapa sih, Miss? Karena seperti ini nih teman-teman lihat ya. Pertama itu kan kita bikin income statement. Income statement itu seperti kata Miss itu bilangnya, itu cuman ada revenue dan juga expense. Jadi ada revenue dan juga expense dikurangin itu adalah keuntungan kita atau kerugian kita. Nah, untuk case ini kita ada keuntungan sebesar 2.750 nih. Di income statement kita ada keuntungan 2.750. Nah, keuntungan di sini akan kita bawa ke laporan berikutnya yaitu retained earning statement. Retained earning 1 September karena ini perusahaan baru berarti masih 0. Ditambah net income. Net income kita adalah 2.750. Nah, kenapa sih harus berurutan? Karena angka yang di sini akan dipakai ke laporan berikutnya. Kemudian dikurang dengan dividen 1.300, maka didapatlah saldo akhir retained earnings di September 30 yaitu sebesar 1.450. Nah, kemudian ini juga akan dibawa lagi nih angkanya si 1.450 ke statement of financial position. Teman-teman lihat di sini. Ini itu teman-teman bisa ambil di tabular analisis yang tadi ya, equipment, supplies, accounts receivable, cash. Ini totalnya 18.050. Nah, untuk penyusunan ini itu kita menyebutnya equity dulu baru liabilities ya, karena ini sesuai dengan IFRS-nya. Jadi kalau dulu tuh disebutinnya liabilities dulu baru equity, tapi kalau sekarang equity dulu baru liabilities. Nah, kemudian retained earnings yang atas ini juga akan menjadi komponen di equity yang di sini, makanya harus berurutan gitu membuatnya. Nah, ini juga harus balance ya antara aset dengan equity plus liabilities. 18.050. Kemudian habis itu barulah kita bisa bikin statement of cash flow. Nah, di sini itu teman-teman akan belajar di accounting basic juga, tapi ini sudah yang agak-agak belakang-belakang ya, udah agak belakang-belakang karena ini nanti kita akan ambil cash di sini untuk penentuan perhitungan cash flow yang di bawah seperti itu. Nah, makanya ini kenapa sih keempat laporan ini harus dibuat secara berurutan karena angkanya itu adalah saling berkaitan seperti itu.
Oke teman-teman, sekian adalah pembelajaran kita untuk Basic Accounting Introduction ya. Introduction nih. Nanti kita akan belajar banyak hal lagi. Kalau misalnya sekarang teman-teman masih bingung, nggak apa-apa. Minggu depan kita akan membahas lagi. Nanti pelan-pelan teman-teman akan terbuka gitu. Oh, kayak gitu. Nah, jadi nggak apa-apa. Teman-teman pelajarin dulu untuk yang tubular analysis tadi sampai matang. Dan juga jangan lupa latihan. Terima kasih, bye-bye.